إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون لقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا كما في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sikonto pamuji yang milik nakaring Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabah ia mikaring Allah subhanahu wa ta'ala alladhi an'amana bini'amin kathira. Ya mintu karing Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang banyak. Nikmat masarrojai, an-ni'matu la tu'addu wa la tuhsa. Nikmat yang tidak bisa dihitung jumlah dan bilangannya. Kama qala jalla wa ala fi kitabihil karim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat mangeri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabah ia sebagai qudwah bagi kita semua, suri tauladan bagi kita semua, paconto mangerikat tengase si konto ummatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabah ia nabi alladhi yukhrijun nasa minadh dhulumati ilan nur. Dialah nabi yang telah membawa, menggiring manusia dari alam kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Batu angkana batu kiri di alam di mana kita tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kepada agama al-Islam. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Syawal sebentar lagi berlalu dan akan kita sambut bulan yang dimana kebanyakan kaum muslimin banyak menanti-nantikannya, yaitu bulan haji. Nah, di setiap tahunnya jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, banyak kaum muslimin yang hendak bersiap
untuk melaksanakan salah satu dari rukun-rukun Islam. Nasabainya nikanaya ibadah haji merupakan ibadah yang wajib. Nasabah dia termasuk ruknun min arkanil Islam. Akan tetapi di sini Allah memberikan keringanan, wajib man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi siapa saja yang sanggup untuk melakukan perjalanan. Para ulama menyebutkan standar bahwasanya yang diwajibkan untuk melakukan ibadah haji adalah orang-orang yang tidak memiliki tanggungan utang. Jadi walaupun nikana niat doita, niat otota, niat balata tapi jai inranta, maka tentu tena panatabe hukum wajib mangirikatte. Nasabainyo nikanaya haji man istata'a ilaihi sabila, mesti siap dari segi harta maupun fisik. Nyaton tahu mampu tapi dari segi fisik tidak mampu. Batuang kana garing. Nah ini. Tapi pun semuanya lengkap, syarat itu lengkap, maka wajib bagi kita jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nah, perlu kita ketahui apa keutamaan dari melaksanakan ibadah haji tersebut. Jadi melakukan ibadah haji bukan cuma sekedar kita pergi ke Mekah menziarahi dua tempat suci kaum muslimin, tapi mesti kita mengetahui apa keutamaan dari melaksanakan ibadah haji tersebut. Disebutkan oleh para ulama ada 6 keutamaan yang dimana kalau kita melaksanakannya maka kita akan mendapatkan 6 keutamaan itu berdasarkan dari dalil Al-Quran was Sunnah. Yang pertama, keutamaan ibadah haji adalah dia merupakan amalan paling afdal, amalan paling labiri, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan-amalan apakah yang paling afdal ya Rasulullah? Maka nakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling afdal adalah yang pertama imanun billahi wa rasuli, nia kitab pak mangeri karing ta'ala dan surona karing Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat ini berkata lagi, wakila thumma man, kemudian apa lagi ya Rasulullah, apa lagi? Qala jihadun fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, qila thumma madza, apa lagi? Maka Rasulullah mengatakan al-hajju mabrur, yaitu haji yang mabrur. Nah, jadinya nikanaya haji mesti pinnya disandingkan padanya al-mabrur. Apapun nikana haji jibawang belum tentu diterima. Tapi pun nama mabrur minggap pamitawa nikana haji mabrur jelas diterima mereka ring Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kapan kita bisa mendapatkan haji yang mabrur, maka kita telah melakukan amalan yang paling afdal setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketika melumpuhkan aja pahala. Nah, kemudian yang berikut, keutamaan yang kedua, haji mabrur itu bisa diperoleh tatkala kita tidak melakukan kesyirikan dan maksiat. Kita tidak mencampurkan haji kita dengan bentuk-bentuk kesyirikan dan bentuk-bentuk maksiat tatkala kita menunaikan ibadah haji. Nah sahabat jai jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, pun namai melakukan ibadah haji jai sekali panggaukan marah-marahin nagaukan kaum muslimin, terutama jemaah haji dari negara Indonesia. Niat mau nulis arena di Jabal Rahmah,
dengan harapan pun aku tulis si kiarengku ren atau ke bija-bijangku kulle tomi naik di tanah suci. Nah, ini khurafat. Jadi pun anggau king kami jelas te namo natarima karing Allah karing Taala haji ta. Nyatong njol pulang gara-gara ke. Nyatong tahu nalai anu na papel kan. Apa senyare nanjo sumbunna nalle nakat puna dikutan dengan ngapan walle januna papel na Masjidil Haram main nagoncing panera motor nakana bene supaya na barrasa ngasa kidalle ka mairi ballana jonia ini khurafat. Nah, ini semua salah jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi ini juga keterangan dari orang-orang yang berada di Arab Saudi mengatakan jemaah Indonesia banyak sekali melakukan bentuk-bentuk kesyirikan di Mekah. Nah, punamai di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi paladon. Nah, angka kelimanna. Padahal niat penjagaan jo di kuburan Nabi. Nah, alihkan ki jangan berdoa menghadap ke arah kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi berdoalah menghadaplah ke arah kiblat. Nah, jadi para lu ini perhatikan. Jadi pun niat tahu main haji para lu ini perhatikan Pak atau para lu belajar tauhid baji-baji roh. Supaya apa? Supaya tidak rugi jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rugi tentu manasik tomaki haji nyusemi tata cara haji tapi tidak nyusemi pelanggaran dari sisi akidah. Nah, ataukah bermaksiat ribut tamakai. Nah, jadi para lu dipersiapkan. Pun nanti namun dilakukan panggaukan seperti itu, baik itu kesyirikan ataukah bentuk-bentuk yang lain atau maksiat, maka berhak maki anggap ini kanaya al-hajjul mabrur. Nah, pun digapai jo haji mabrur lumpuh sekali ganjarannya, lumpuh sekali pahalanya Nah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Betul kana hadisnya sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu apa nakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal hajjul mabrur laisa lahu jazaan illa al jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan baginya yang pantas baginya kecuali surga. Jadi ini kimi lompo na pahala. Jadi haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali al jannah. Al Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah Allah tidak cuma Allah cuma tidak menghapuskan kesalahan-kesalahan hamba itu, tapi langsung Allah masukkan juga ke dalam al-jannah. Jadi ni punan dipantame maki surga otomatis gugur mi pahala, gugur mi dosa-dosa tatangkasi maki kareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi sere keutamaan. Nah, nasabain jo ni kana ya haji tena nasambaran jamaah Jumat. Tau ni pilih pari karing Allah Subhanahu wa taala. Tau ni sare pa keutamaan berupa dalle. Nasaba jai ko don tahu eros sekali mai di tanah suci tapi tena panaganna doi. Tapi kalau kita meminta kepada Allah pasti Allah akan mengabulkan. Nah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang tidak mungkin, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena karing Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi. Saya tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Betul kana puna pala doang ki yakin ki nanti arime. Tapi puna ragu-ragu kita nanti nakabulkan karing taala. Puna misalkan ya Allah mudah-mudahan tahun depan saya sudah bisa menabung untuk haji, maka yakin. Tapi puna tena kira-kira nakabulkan jinjo karing taala. Oh tena mun tena sarki karing taala. Nah, kemudian yang ketiga fadail yang ketiga adalah haji termasuk jihad fi sabilillah. Jihad saja amalan labir, tapi haji lebih labir daripada jihad. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin benenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
naral jihadu afdalul amal. Kami berpandangan bahwasanya jihad itu adalah amalan yang paling afdal. Afala nujahid, apakah kita juga mesti berjihad ya Rasulullah? Apa nak Nabi kita? La, lakinna afdalul jihad al-hajjul mabrur. Tidak usah. Jihad itu ada masanya. Nah, tapi kalau tidak ada, maka afdalul jihad adalah al-hajjul mabrur. Cukup kalian mendapatkan gelar haji mabrur, maka itu seafdalul jihad, afdalnya jihad. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, sahabat, kenapa dikatakan jihad? Karena kita bersungguh-sungguh di situ. Tidak mau melakukan pantangan-pantangan, baik pantangan secara syariat ataukah pantangan secara akidah di sana. Nah, kemudian yang keempat, keutamaan haji adalah haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Nah, ini kesempatan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada satupun di antara kita ini tidak berdosa, nyak ngasen dosa ta. Baik dosa yang disengaja ataukah dosa yang tidak disengaja. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuhu." Barang siapa yang melakukan ibadah haji, dia tidak berkata-kata kotor, dia tidak melakukan kefasikan, kemudian dia kembali ke negaranya, maka dia kembali seperti hari di mana dia pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Jontina dosata. Nampuni ki kareng Allah Subhanahu wa taala. Maka nasai pun niat atau melakukan ibadah haji pun motre min bila baji gini cini. Berubah. Dari tampangnya berubah, dari amalannya berubah. Waktu namanya haji tena pana jilbah sekali na motre gaji pi pila lompo jilbana. Nah, itu ciri-ciri haji mabrur. Bukan sebaliknya. Batu namanya haji jilbah kita pi motre ge arutus ibu lain. Nah, dipertanyakan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Realitanya seperti itu. Banyak orang sepulang dari jemaah haji bukannya hijabnya diperbaiki, tapi justru bulainna napila jahit jadi mali bulai apa rutus. Nah itu ciri-ciri haji mabrur. Maka akan nampak dari segi amalannya. Yang tadinya sholatnya cuma di rumah, akhirnya dia mulai sholat di masjid Penaburan. Yang tadinya dia tidak malas sholat tahajud setelah mai haji, lepas ngontrak jamaah haji, bila rajin mai sembahyang tahajud. Nah inilah tanda-tanda haji mabrur. Yang kelima, haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Nah, haji akan menghilangkan kekufuran dan dosa. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tabi'u bainal hajji wal umrah fa innaha yanfiyanil faqr wadh-dhunub. Ikutkanlah haji itu dan umrah, maka sesungguhnya kedua amalan itu akan menghapuskan kefakiran dan menghapuskan dosa-dosa. Batuang kanan apa barak kaki dan letak kareng Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, bukan cuma di dunia jamaah Jumat. Di akhirat pun Allah akan memberikan ganjaran yang jauh lebih besar. Walaisal hajjatul mabrura thawabun illa jannah. Dan tidaklah haji yang mabrur balasannya kecuali al-jannah, kecuali surga jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, fadail dari haji dan umrah. Orang yang berhaji itu adalah tamu Allah. Nah, ini keutamaan yang paling labir. Haji dan umrah itu adalah tamu Allah. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Nakana nabita al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamar. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji dan orang yang melakukan ibadah umrah, wafdullahi, dia adalah tamu Allah. Nah, da'ahum, Allah memanggil mereka. Fa'ajabuhu, kemudian mereka pun memenuhi panggilan Allah. Jadi nak kiyo ki karena taala, jadi saya reka kurang puna niat tahu mai melakukan ibadah haji, berarti ni kiyo ki karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi na rupa tahu rilinoa. Cuma tak sere-sere tahu je an penuhi panggilan seruan na karena taala. Nah, tapi apa menakan karena taala? Punna kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengatakan wasa'aluhu, kalau mereka meminta kepadaku, fa'atahu, maka aku akan memberinya. Jadi kesempatan. Jadi punna niat tahu melakukan ibadah haji, perbanyak doa. Atau kan hitip ki doa mangeri saripatan tan jemaya melakukan ibadah haji. Pada don toki, papalakan toa di karena taala supaya kuletong aku main di tanah suci. Nah, seperti itu jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah 6 keutamaan dalam melakukan ibadah haji. Semoga kita berusaha untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang kedepannya, atau persiapan untuk menuju ke sana. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lamu bis-shawab.